Salpe, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6. Dilanjut ayat 16 sampai dengan 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalehan di depan umum, supaya dilihat orang. Karena jika melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah menjadi saluran berkat Allah dan menjaga kemurnian hati. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan bahwa setiap kewajiban keagamaan harus dilakukan dengan hati yang tulus dan murni, bukan untuk mencari pujian manusia. Yesus menyoroti praktik memberi sedekah yang sering dijadikan sarana untuk memperoleh penghargaan dari orang lain. Karena itu, ia mengingatkan agar sedekah dilakukan secara tersembunyi dan tanpa mencari perhatian. Dengan demikian, kemurahan hati menjadi ungkapan kasih yang lahir dari hubungan yang benar dengan Allah, bukan dari keinginan untuk meninggikan diri. Melalui ajaran ini, Yesus menunjukkan bahwa setiap perbuatan baik hendaknya dilakukan demi kemuliaan Allah dan demi kebaikan sesama. Selain tentang sedekah, Yesus juga mengajarkan makna doa yang sejati. Ia menegaskan bahwa doa bukanlah sarana untuk pamer kesalehan, melainkan perjumpaan pribadi dengan Allah.
Karena itu, Yesus mengajak para murid untuk berdoa dengan tulus, sederhana, dan penuh kepercayaan kepada Bapa yang mengetahui kebutuhan anak-anaknya. Melalui doa Bapa kami, Yesus mengajarkan sikap berserah kepada kehendak Allah, memohon kebutuhan hidup, serta hidup dalam semangat pengampunan. Dengan pengajaran ini, Yesus menegaskan bahwa kemurnian hati terwujud dalam hubungan yang tulus dengan Allah dan dalam kasih yang nyata kepada sesama. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup tanpa kemunafikan dan menjaga kemurnian hati di hadapan Allah. Hidup dalam kemunafikan hanya akan menjauhkan kita dari kasih dan kebenarannya. Yesus berkata, "Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu." Melalui sabda ini, Yesus mengajak kita untuk menghindari keinginan mencari pujian, penghormatan, atau keuntungan diri dalam setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Dengan hati yang tulus dan murni, kita dapat menjadi saluran berkat Allah bagi sesama melalui kasih, pelayanan, dan kebaikan yang kita bagikan setiap hari. Marilah dengan tekun melaksanakan kewajiban keagamaan demi kemuliaan Allah dan semakin membangun persatuan yang intim dengan dirinya. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.